Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba teruskan pelajaran kita metode ajari. Ajari dong, nah ini minta diajari Bu. Ini ada Ibu Karya Ningsih ya, Ibu siapa Ibu? Ibu Aris Ya, Cilacap nih. ya, Bu Karya. ya. Iya Ibu Karya Ningsih di Cilacap ini minta diajari surah Fatihah, tajwidnya, kita coba bacaannya juga. Baik, Bu Ibu barangkali mau mencoba dulu baca. Silakan nanti sebelum kita tajwidkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Kesod ya, jangan kesin. Ihdinas, ihdinas, anginnya pelan. Ihdinas siro ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya, banyak orang yang baca iya karena wudhu. Wah, jangan. Ini ada tasdid. Tadi Ibu baca udah bagus. Iya, ada pendobel. Iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lagu salat bisa juga seperti ini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Banyak lagu salat, yang penting panjang pendeknya benar ya. Bisa juga nanti lagu-lagu yang lainnya ya. Nah, yang perlu Ibu Aris atau Ibu Karya cermati di sini, mungkin Ibu sebagai wanita tidak mungkin jadi imam laki-laki ya. Tetapi Ibu boleh menjadi imam sesama wanita gitu. Kalau sholat taraweh ya, sholat wajib juga. Ada viral sekarang ada yang wanita jadi imam, ada aja nih aliran apa itu. Dan sholatnya laki-laki perempuan boleh gabung, masya Allah. Itu wanita aja dalam Islam itu harus di belakang, nggak boleh ini apa bermakmum bareng-barengan. Aduh, aliran apa lagi itu? Baik. Cara baca Bismillah itu Bu, kadang-kadang kalau dalam sholat tarawih kan dicepetin. Itu ada di wakop, ada di wasol. Kalau yang namanya wakop kayak gini Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kayak tadi kita baca, itu di wakaf ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
Malik yaumiddin. Nah, itu diputus-putus, itu wakaf. Tapi ada juga yang diwasol, ada seluruh, ada sebagian. Tapi kalau seluruhnya itu tidak disarankan. Kalau minimal sebagian ya, dibagi dua. Seperti ini. Ya. Ada ilmunya Ibu, di wakaf itu, disambung itu, ujung-ujung ini berbunyi nih. Ya Bu? Ya, Nih ya. Kalau di wasol, kalau di wakaf itu diputus ya. Ingat-ingat. ya, Kita ya, beli apa? Kaki kambing, kaki sapi semuanya. Nah, itu satu. Nah, itu diwasol istilahnya. Kalau di wakaf dipotong-potong. Atau yang gampang kita ke Jakarta, dari Jawa ke Jakarta itu diwasol. Berarti kita nggak berhenti-berhenti tuh, Bu. Jadi sepurnya tuh dari Jawa terus sampai di Jakarta gitu ya. Kalau yang di wakaf kan di setiap stasiun berhenti, 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 itu di wakaf namanya. Itu ada ya, juga yang di wakafnya sebagian, diwasol sebagian. Misalnya dari apa ya, dari Surabaya mau ke Jakarta, cuman berhenti di Jawa Tengah doang gitu. Gitu cuman dibagi dua kayak gini ya. Nah, cuman mewakaf ada aturannya, mewasol ada aturannya. Kalau mewakaf Ibu sudah paham tadi, setiap tanda-tanda seperti ini kalau diwakaf jadi sukun ya. ya, Bismillahirrahmanirrahim itu jadi sukun kan? ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin jadi sukun tuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Itu jadi sukun, jadi mati hidupnya, hurufnya, tapi dalam bunyi, tidak dalam tulisan. Tulisannya tetap, cuman bunyinya jadi seperti ada sukunnya. Gitu. Itu kalau di wakaf. Nah, kecuali nanti patah dua, patah tain itu dua patah dibaca satu juga dihentikan. Ada aturannya nanti hanya patah dua dan tak marbutoh. Sedangkan kalau di wasol juga ada aturannya. Ibu paham di wasol aturannya? tidak, belum. Belum. Nah, kalau di wasol ujung-ujung ini jadi bunyi nih Bu. Kalau tadi kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu ya. Itu jadi putus. Nah, kalau wasol yang tanda-tanda ini jadi bunyi. Gitu ya. Ada ketentuannya. Salah seperti ini. Misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh Bu, mil. Tapi ini nggak jadi bunyi nih Bu. Nanti di Quran Ibu nanti dipinsilin ya, jangan dicoret-coret ya, jangan dicoret, maksudnya ditandain lah. Jadi yang ini kan ada A, jadi nggak bunyi nih. Ya, Tuh ya, satu nggak bunyi itu ya. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Pak Hari diajar ini? Ini penting. Kenapa penting? Banyak orang yang sholat taraweh salah-salah. Misalnya imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salah, total salah. Gatot, gagal total bacaannya. Yang benar kalau wasol ininya harus dibaca. Terus ininya ngaji Pak Ustadz bukan suaranya hilang. bukan Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, satu nggak bunyi ya ini ya. Ya, Seakan-akan nggak ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Mima itu ya. ya, Mimaliki yaumiddin. Kalau sampai sini. Tapi kalau masih wasal, misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Kenapa ini bunyi? Ini namanya hamzah koto yang tetap. Ini tadi di atas hamzah wasol. Apa Pak Ari hamzah wasol? Hamzah wasol itu apabila disambung tidak bunyi dia. Ya, nih ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bunyi kan? ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuh. Kalau diwasol ini nggak bunyi. Tapi kalau nggak diwasol, diwakop ya. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Al tuh jadi al kan? ya, Al ini jadi bunyi A. Alhamdulillahirabbil alamin ini jadi A. Ar-Rahmanir-Rahim tuh. Itu hamzah wasal. Apabila diwasal, apabila disambung ini nggak berbunyi, nggak dibaca gitu. Tetapi kalau di wakaf baru berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim bunyi. Nah ya, itu bedanya wasol. Kalau hamzah koto, hamzah tetap aja misalnya ya. Di sini. Maliki yaumiddin. I-nya dibaca tetap. Jadi jangan maliki yaumiddin ya. Harus dibaca ini ya. Jadi harus hafal mana hamzah yang tetap, mana hamzah yang wasol. Biasanya di cetakan Timur Tengah ada tandanya. Nanti kapan-kapan saya kasih lihat surah Fatihah atau Quran cetakan Timur Tengah ya. Biar kelihatan di sana lebih jelas mana hamzah yang harus dibaca apabila disambung, mana yang tidak dibaca. Ini namanya tadi hamzah wasol. Apabila disambung tidak bunyikan. Kalau tidak disambung bunyi. Kalau yang bawah hamzah koto, hamzah yang tetap. Diwasol nggak diwasol tetap ada. Ya. Maliki yaumiddin iya. Tuh, bukan maliki yaumiddin iya bukan. I-nya tetap dibaca. Diwasol dibaca, diwakaf juga dibaca ya. Itu. Paham Bu? Perbedaan hamzah wasol sama hamzah koto Bu? Hamzah wasol bila disambung tidak dibaca. Kalau Ya. Hamzah wasol apabila disambung tidak dibaca betul. Hamzah koto disambung dan tidak disambung tetap dibaca. Tetap dibaca. Alhamdulillah itu ya Bu ya. Jadi nanti kadang-kadang nih yang harus belajar nih kaum lelaki nih yang sering jadi imam taraweh nih. Kadang-kadang dia ya seperti supir tembak, bawa mobil nggak tahu aturannya di mana harus berhenti, kan bahaya ya. Namanya imam tuh supir ibarat pilot gitu ya. Jadi kalau supirnya salah, waduh kasihan makmumnya ya. Gitu. Nah ini tentang wakaf dan wasol. Jadi kalau wasol ini ya, terusin lagi. Misalnya satu napas ya, tapi ini tidak disarankan ya, disarankan minimal dibagi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tapi bid'ah. Karena nggak dicontohkan, yang dicontohkan minimal bagi dua gitu ya. Bagi dua misalkan sampai sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, diwasal sebagian, diwaqaf sebagian. Sisanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Itu diwasal sebagian, diwaqaf sebagian. Nah, tadi di sini ini tadi Maliki yaumiddin. Iya, tetap i-nya dibaca ya. Ini hamzahnya yang tetap dibaca. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh nih. Jangan nu'ih-nya Bu ya. Di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh. Nuh, bukan nu'ih. Ini juga termasuk hamzah wasol. Jangan dibaca. Jangan nu'ih tapi nuh. Ya. Dari sini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini. Kalau diwasal juga di sini ihdinas siratal mustaqim. Ma dibaca. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau diwasal jadi ujungnya dibaca apa adanya. Kemudian tadi Ibu berhenti di sini. Ini kan ada mul waqaf tidak boleh berhenti. Kenapa berhenti di sini? Nah, di sini ada angka 5 nih. Kalau ada I love you kayak gini, para ulama sepakat boleh berhenti di sini. Karena dari segi arti tidak merubah arti. Yang nggak boleh itu kalau yang merubah arti. Sampai situ ada pertanyaan dulu sebelum ke tajwidnya, Bu? Itu buat dengerin yang hamzah koto itu gimana, Ustaz? Nah, nanti di cetakan Timur Tengah kelihatan ya hamzah ini. Kalau yang koto yang mana? Biasanya di atas itu kalau hamzah wasol itu kayak ada gini nih. Kayak ada domahnya gitu loh. Terus kalau hamzah koto ini di sini ada hamzahnya gitu. Itu ya. Nanti lebih ya sementara ini mungkin Ibu mana tahu yang wasol, mana yang wakaf, sementara dengar dari gurunya dulu gitu. Yeah. Nanti insya Allah kita lihat ke cetakan Timur Tengah ya. Kita bedakan mana yang wasol, mana yang enggak gitu ya. Benar, penting juga gitu. Tapi itu pun yang umumnya kan wasol wakaf ini di surah-surah pendek sama surah Fatihah ya. Gitu. Yeah.
Dan yang ada hamzah wasal itu hanya biasanya kelihatan ya, kelihatan walaupun ini dari segi bacaannya gitu ya. Itu umumnya kayak di alladzi itu kan hamzah wasal ya. Itu hamzah qata itu tidak banyak gitu ya. Tapi nanti saya berikan contohnya lebih gamblang dipakai cetakan Timur Tengah ya nanti. Biar Ibu bisa Ya. paham, oh ini yang koto, oh ini yang wasol. Gitu. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin bismillah lafaz awalnya tipis apa tebal, Bu? Tipis. Kenapa tipis, Bu? Karena sebelum lafaz Allah berbaris di bawah. Karena sebelum lafaz Allah berbaris di bawah atau kasrah ya. Bismil lamnya ini tanda apa, Bu? Apa Tasjid artinya? artinya nyamber dan double. Ya, kalau ketemu tasdid kita dibacanya harus nyamber dan double. Kemudian yang hijau ini apa, Bu? Mad asli Mad asli. Apa artinya? dibaca panjang. Berapa panjangnya? 1 sampai 2 harokat. Enggak pakai 1 sampai 1. Ini satu aja, satu alif. Satu Satu alif alif. atau 2 harokat gitu ya. Enggak pakai sampai. Kalau yang sampai nanti ada madari disukun, ada gunah gitu ya. Ini enggak. Berapa panjangnya? 1 alif atau 2 harokat gitu ya Bu ya. Baik. Bismillah lah tuh. Kalau lafaz Allahnya tipis, ini cenderung Allahnya berbunyi A ya Bu ya. Ya. L-nya berbunyi la. Kalau nanti yang tebel cenderung ada W-nya kayak Allah, jangan Allah ya, jangan Allah tapi Allah. Tapi kalau dibacanya tipis sama seperti biasanya ya, bismillah seperti baca L biasa. Tapi kalau lafaz Allahnya tebel, nah itu di situ seperti ada wau-nya, seperti ada W-nya. Allah, Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam apa, Bu? Alif lam samsiah. Kenapa, Bu? Cirinya ada apa, Bu? Karena di atasnya tidak ada tanda. Di atas alif lam ini tidak ada tanda. Tapi ada tanda apa, Bu, setelah alif lam? Ada tanda tasjid. Ada tanda tasdid. Di bawah tasdid itu huruf apanya, Bu? Huruf samsiah. Huruf samsiah. Apa hurufnya, Bu? Ro. Ro, iya. Ibu hafal huruf samsiah berapa? 14. Apa, Bu? Ta, sa, dal, zal terus? Ro, zai, Sin, shin. sin, shin, shad, dad. Ini susah nulisnya pakai mouse. Shad, dad, ta, za, lam, nun. Lam, nun. 14 ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Juga mad. Nih mad apa nih? Mad asli. Nir alif lam. Nir alif lam apa nih? Alif lam samsiah. Samsiah. Ro-nya juga? Huruf samsiah. Ro-nya huruf samsiah betul. Ro-nya juga dibaca tipis apa tebal? Dibaca tipis. Kenapa tipis? Karena baris dibaca tebal karena baris di atas. Baca tebal karena barisnya di atas. Kalau tipis di bawah ya. Ro. Hi-nya jadi mad. Atau bingi. Karena ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad arid lisukun. Alhamdulillah mad arid disukun. Kalau jika mata bingi bertemu dengan salah satu huruf dihentikan. Huruf hidup dihentikan. Jika dihentikan huruf hidup ya. Satu huruf hidup yang dihentikan. Jika dihentikan. Kalau nggak dihentikan ada mad arid disukunnya nggak Pak, Bu? Tidak. Adanya apa? Adanya apa, Bu? Ini yang digaris bawahi ada. Apa yang digaris bawahi? Matobi. Dan kosar. Iya. Jadi
maksudnya mau diapain tuh Bu? Kalau Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya mau diapain tuh dibacanya kalau nggak dihentikan? Mau dilanjut. Mau dilanjut tuh bahasanya apa? Wasol. Diwasol. Gimana Bu kalau diwasol? Bismillahirrahmanirrahim. Et, Milham. iya, mil ya. Ingat-ingat ya, ininya nggak dibaca. Karena ini hamzah Hamzah wasol. wasol. Ada apa dengan hamzah wasol, Bu? Tidak Bu? ada alif. Tidak Iya, dibaca. ada apa dengan hamzah wasol? Apabila diwasol, maka titik-titiknya tidak dibaca. Apa titik-titiknya? Alifnya tidak dibaca. Kalau diwasol, alif ini tidak dibaca. Gimana cara bacanya? Ya jangan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Milham ya. Jadi kalau ada Pak Imam nanti, ya mohon maaf mungkin dia nggak tahu ilmunya. Kita kasih tahu, maaf loh Pak. Ibu nanti sebaiknya memiliki buku hijau ya. Nanti Ibu kasih bukunya. Ini Bu, maaf Pak Ustadz, ini ya barangkali Bapak belum lihat nih ini pelajaran wakop dan wasol. Ini kalau di wasol, alif ini nggak dibaca, nih buku hijaunya nih, buku panduannya. Atau dengerin suara saya gitu ya. Gitu. Ya. Jadi apabila di wasol ini nggak dibaca. Bismillahirrahmanirrahimil gitu. Ini namanya hamzah wasol. Apabila di wasol tidak dibaca. Alnya alif lam apa ya Bu? Alif lam komariah. Ada apa dengan komariah? Ada tandanya nggak Bu? Ada tanda sukun. Ada tanda sukun. Ada tanda sukun. Di mana Bu? Di atas lam. Di atas lamnya. Karena ada sukun Ibu tinggal ngitung. Huruf komariahnya yang mana Bu? Yang ha. Pinter gitu ya. Walaupun Ibu tidak hafal komariah berapa, samsiah berapa, gampang. Ibu tinggal ini alif, kan kita hukumnya alif lam. Hukum alif lam. Berarti alif lam. Setelah alif lam huruf ketiganya apa gitu loh Bu. Gampang berarti. Kenapa gampang? Ini kan alif lam. Berarti huruf ketiganya ini. Ibu tinggal bilang, ini alif lam apa? Alif lam komariah. Kenapa? Karena setelah alif lam ketemu huruf komariah itu ha. Itu. Paham nggak Bu? Walaupun Ibu hafal. Hafal bagus. Huruf komariah ada berapa, Bu? Ada 14. Apa, Bu? Ibri hajaka wakhaf aqimah. Bagus. Itu bagus juga. Tapi kan alhamdulillah apa ya? Tasa, daza, ro, zai, sin, soto, to, so, lam, nun. Oh, nggak ada. Oh, ibgi ha. Oh, ha, ibgi ha. Kelamaan kan? Gitu. Yeah. Walaupun hafal, sebetulnya yang lebih gampang kayak gini ya. Karyawan Ibu ada berapa yang kerja di situ? 2 aja. 2. Cowok? Cowok? Cowok sama cewek. Sekarang begini. Ibu tahu nggak bedanya cowok sama cewek? Ya, dari tahu lah. Masa nggak tahu dari rambutnya, dari bajunya kan? Tahu Anda? Itu maksud saya gini. Ibu tidak usah. Ibu, karyawan Ibu berapa? 2. 1 cowok, 1 cewek. Bu, yang cowok mana, yang cewek mana? Oh, sebentar, dibuka dulu kelaminnya, kan nggak usah gitu ya? Ya enggak? Ya, ya, tinggal lihat fisiknya aja. Ini maksud saya begini. Jadi Ibu untuk membedakan alif lam komariah, alif lam samsiah, cirinya aja dilihat. Kalau alif lam samsiah di atas lamnya tidak ada apa-apa. Nah, setelah alif lamnya itu pasti huruf-huruf samsiahnya. Begitupun alif lam komariah itu di atas lamnya ada sukun. Nah, pasti setelah alif lam itu ada huruf komariahnya. Paham nggak, Bu? Iya. Istilahnya tadi, kalau yang namanya cowok, pasti ada sesuatunya yang membedakan cewek dengan cowok ya Bu ya. Paham ya Bu? Tapi misalnya mohon maaf, tiba-tiba di jalanan itu Pak Polisi menemukan mayat yang dipotong-potong. Naudzubillah ya, mutilasi ya. Nah, untuk membedakan laki-laki perempuan dari mananya Bu? Ya dari kelaminnya. Nah, itu maksud saya. Bisa dari kelaminnya. Mohon maaf dari sesuatu yang membedakan laki-laki dan perempuannya. Kan ada ya bedanya Bu ya. Nah, itu. Dari rambut bingung kadang-kadang. Kenapa? Karena ceweknya juga rambutnya kayak cowok sama gitu kan. Itu. Maksud saya, kok sampai situ sih Pak Ari? Maksudnya, kita bisa tanpa
tanpa harus seperti tadi Pak Polisi lihat kelamin atau lihat lain-lainnya, cukup dengan tandanya saja. Tetapi secara ilmiah kita juga bisa menyatakan alif lam mim komariah dan samsiah setelah kita lihat, oh ini karena setelah alif lam ketemu huruf komariah itu ha. Kita lihat ibgi hajjaka wa hakim. Oh iya ha ada alif lam samsiah. Ro tasa dal ro. Oh iya gitu maksudnya ya. Jadi secara mendetail boleh, secara sepintas kita kelihatan oh ini samsiah, ini komariah. Nah, gampang gitu. Seperti tadi ya gambarannya membedakan mana laki-laki mana perempuan. Ya, yang mana ya terserah. Nah, kalau sekedar baca cukup aja dengan tanda ini nggak dibaca, ini dibaca. Tapi kan kalau anak-anak nanti kalau yang ini kenapa Bu ini alif lam komariah kok ada sukunnya? Kenapa samsiah tidak ada sukunnya? Oh, itu Nak, yang ada sukunnya karena alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu ha. Gitu. Kenapa alif lam ini alif lam samsiah? Oh, itu karena setelah alif lam ketemu huruf-huruf samsiah itu ro gitu ya, Bu ya. Ya. Alham apa hukumnya? Alham. Hukum mim mati Ibu sudah belajar belum kemarin? Belum. Belum. Itu di buku hijau mulai halaman 28 ya. Hukum mim mati. Ibu catat ya. Nih di buku hijau saya. Nanti kapan-kapan Ibu pesan buku hijaunya, lengkapinnya ya. Biar Ibu mantap. Di halaman 28, 29, 28 bagan, 29 penjelasannya. Nih ya. Hukum mim mati ada 3. Ya, ada yang membagi 3, ada yang membagi 4. Ya, kalau membagi 3 nih, Bu. 1. Mim mati ketemu mim itu idgham mimi. Idgham mimi. Mimi. Saya tuliskan di sini ya, Bu ya. Nih. Jadi Ibu belajar, yang lainnya juga belajar. Idgham mimi atau idgham mutamasilen. Idgham mimi atau idgham mutamasilen. Semisal karena huruf mati bertemu huruf hidup yang sama. Itu mim mati ketemu mim idgham mimi ya. Ya, nanti kalau nyatatnya nanti aja di rekamannya. Kedua, mim mati ketemu ba. Mim mati ketemu ba itu ikhfa syafawi. Apa, Bu? Ikhfa syafawi. Ya. Ikhfa Syafawi. Ikhfa syafawi. Kapan, Bu? Ketemu kalau apa, Bu? Apabila mim mati bertemu dengan ba. Nah, mim mati bertemu dengan ba. Ikhfa syafawi. Yang ketiga, boleh dibagi 3, boleh dibagi 4. Kalau dibagi 3, mim mati ketemu selain. Kan huruf hijaiyah itu semuanya 28 ya. Semua huruf hijaiyah itu 28. Mim mati ketemu selain mim dan ba. Selain mim dan ba, berarti kan ada alif ya. Ada ba-nya jangan, ada ta, ada sa, ada jim, ada ha, dal, la, ro. Pokoknya selain mim dan ba itu idhar syafawi. Kalau dibagi 3 ya, Bu ya. Kalau dibagi 3 ini idhar. Idhar. Idhar syafawi ya. Idhar. Idhar syafawi. Kalau dibagi 3 cukup tuh. Kalau yang membagi 4, mim mati ketemu mim sama idgham mimi. Mim mati ketemu ba ikhfa syafawi sama. Yang ketiga, mim mati ketemu selain mim dan ba idhar saja. Idhar. Cuman di dalamnya nanti ada mim mati ketemu waw dan fa idharnya sangat. Idhar syafawi. Paham nggak, Bu? Iya, insyaallah. Mim mati ketemu mim apa tadi? Idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mutamasilan. Mim mati ketemu ba jadi idhar syafawi. Mim mati ketemu ba. Mim mati ketemu ba. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Kalau mim mati ketemu selain mim dan ba baru
Idhar Safawi. Idhar syafawi. Kalau dibagi 3 cukup begitu. Tapi kalau ada yang membagi 4, itu di idhar syafawinya itu dibagi lagi. Mim mati ketemu selain mim dan ba, idhar saja. Tetapi di dalamnya kan ada huruf waw dan fa. Nah, kalau mim mati ketemu waw dan fa, idhar Safawi. syafawi gitu ya. Ah pusing Pak Ari. Ya yang 3 aja dibagi 3. Mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba idhar syafawi. Udah cukup segitu juga ya. Boleh mana aja. Gitu. Di sini hukum apa tadi? Idhar. Idhar. Kenapa idhar? Mim mati ketemu dal. Nah, mim mati ketemu dal. Jangan ragu karena mim matinya ketemu dal tuh ya. Lihatnya dari kanan ya, majunya dari kanan ke kiri, jangan dari kiri jangan. Itu ya. Ini. Jadi jangan bacanya jangan gini, jangan lebay. Alhamdulillah, jangan. Alhamdulillah, idhar ya, jangan ditahan di sini. Alhamdulillah, lafaz Allahnya dibaca tipis apa tebal ya, Bu? Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum lafaz Allah baris di bawah. Baris di bawah, ini kasroh ya, bagus. Alhamdulillah, la-nya dibaca Panjang. panjang. Apa nama hukumnya? Mad asli. Berapa panjangnya? 1 alif. 1 alif atau 2 ketukan, 2 harokat. Alhamdulillahi, ro-nya dibaca Tebal. tebal. Kenapa tebal? Karena baris di atas. Baris di atas. Rob dibaca. Rob dibaca nyamber dan double. Kenapa nyamber dan double? Karena ada tasjid. Ada tasdid. Jadi jangan dibaca Alhamdulillahi Rabbil. Rabbil gitu ya. Alif lamnya ini alif lam apa? Alif lam komariah. Cirinya ada apa? Cirinya ada sukun. Ada sukun. Kalau ada sukun maka lamnya? Kalau ada sukun maka lamnya dibaca apa enggak? Enggak. Ah masa enggak Rabbil? Dibaca. Dibaca. Kan ada tanda baca. Kita disuruh baca. Kalau ada tanda baca maka dibaca. Kalau nggak ada tanda baca kayak ini alif lam samsia jangan dibaca ya. Gitu. Ya. Alif lam komariah disebut juga idhar komari. Idhar komari. Ya. Alif lam komariah disebut juga idhar komari. Alif lam samsia disebut juga idgham syamsi. Apa maksudnya Pak Hari? Maksudnya ini alif lam komari idhar komari. Jadi dia bacanya jangan ditahan. Jangan Alhamdulillahirabbil. Jangan. Di sini idhar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jangan disentak ya. Latihannya aja. Maksudnya di sini tidak boleh ditahan. Itu namanya idhar komari. Beda dengan ini idgham syamsi. Diidghamkan. Alif lamnya nggak ada gitu ya. Idgham syamsi itu samsiah. Ya idhar komari, komariah maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin. A-nya jadi dibaca apa tuh? Panjang. Berapa panjang? Mad asli. Berapa panjangnya? 1 alif. 1 alif. Alhamdulillahirabbil alamin. Mi-nya dibaca. Mi-nya dibaca tipis. Mi-nya dibaca tipis. Dari mana mi-nya dibaca tipis? Nggak ada cerita mim tipis. Panjang. Hah? Dibaca panjang. Mi. Dibaca panjang. Apa namanya? Matobi. Matobi'i. Ah, kalau matobi'i ketemu 1 huruf hidup dihentikan jadilah Mad arid li sukun. mad arid disukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa panjangnya? 2 sampai 5 harokat. Ah, boleh. Kalau 2 sampai 5 harokat. Kalau alif berapa? Alif 2 harokat. Iya, kalau ngomongnya 2 sampai 5 harokat. Kalau alif 1 sampai 2,5 alif gitu loh. Ya, karena 1 Iya. alif itu nilainya 2 ketukan, 2 harokat gitu ya. Boleh bilang 1 sampai 2,5 alif atau bisa boleh juga bilang
2 sampai 5 harokat, 2 sampai 5 ketukan gitu ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mad alif disukun tuh kalau gimana? Kalau mad tabi'i bertemu salah satu huruf hidup dihentikan. Kalau nggak dihentikan hukumnya apa? Diwasol. Di mana caranya wasol? Jadi alhamdulillah coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan ragu, jangan ragu. Kesiniin tembak nih. Ayo, tembak. Nyamber. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Gitu. Coba dari bismillah sampai alhamdulillah coba. Wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya nggak dibaca dulu. Ayo, tenang. Ayo lagi. Bismillah. Bismillahirrahman. Ayo lagi. Jangan grogi. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu, jangan mentang-mentang wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ya. Biasa seperti biasa, cuman ujungnya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Mil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ma-nya jadi apa nih? Mad panjang. Apa namanya? Mad asli. Mad asli. Kalau di Fatihah ma-nya panjang. Tapi dari Al-Falaq pendek ya. Maliki yaumiddin. Kalau itu malikin nas ya. Di anas jangan malikin nas, jangan. Kalau di sini panjang, di sana pendek. Maliki yaunya jadi apa nih? Maliki yau. Ya, yau jadi apa? Yau, lin. Lah bagus huruf lin. Jadi panjang apa pendek kalau lin? Bisa panjang, bisa pendek. Jawabannya kapan panjang? Ayo. Panjang apabila di akhir kalimat ya. Iya. Atau dihentikan. Dan dihentikan ya. Iya. Dihentikan. Kalau nggak dihentikan nggak ada panjang ya. Gitu. Maliki yau. Kalau ini di sini bisa jadi panjang nggak nih? Bu? Bisa panjang nggak? Bu? Bu? Halo? Tadi ya Bu ya. Maliki yaumiddin. Yaum bisa jadi panjang nggak Bu? Yaum panjang bisa. Bisa. Jika? Apabila dihentikan. Maliki yaum gitu ya. Tapi nggak enak ya. Cuman kalau secara teori bisa aja jadi panjang kalau dihentikan di sini. Tapi nggak enak lah berhenti di sini. Maliki yaumid. Alif lam apa Bu? Alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Tidak ada tanda bacanya. Tidak ada tanda baca. Adanya apa setelah alif lam? Adanya huruf samsiah. Apa huruf samsiahnya? Dal. Dal. Sebetulnya ada apa setelah alif lam? Ada tasdid Bu nih, ada tasdid. Di bawah tasdid itu huruf samsiahnya ya. Maliki yaumiddin. Jadi apa hukumnya Bu? Jadi apa ya? Siapa nama saya Bu? Mad arid li sukun. Nah, kenapa Ibu jadi bingung? Kan ada mad tabi'i. Ketemu satu huruf hidup kan. Bingung. Maliki yaumiddin. Ini tanda wakofnya apa ya? Al-waqaf. Apa ya? Al-waqfu aula. Al-waqfu aula, dihentikan lebih utama ya. Maliki yaumiddin. Kalau mau diwasal gimana bacanya Bu? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Bukan. Jangan buru-buru, sama aja Bu. Maliki yaumiddin. Iya, gitu. Coba lagi.
Maliki yaumiddini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa, Bu? Ininya I-nya dibaca. Yang atas tadi enggak, Bu? Ya, ini apa yang kotok? Hamzah koto yang tetap ya. Kalau yang Hamzah atas tetap. tadi kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ini alif yang di atas itu hamzahnya hamzah wasol ya. Kalau yang bawah hamzah koto. Yang atas itu kalau disambung nggak bunyi alifnya. Tapi kalau yang bawah tetap bunyi. Maliki yaumiddini. Iya. Jadi hati-hati jadi imam nanti tiba-tiba Maliki yaumiddini ya jangan. Maliki yaumiddini iya ya. I jadi apa dibacanya? I panjang matobi'i. Iya, I-nya tasdidnya gimana bacanya? Nyamber dan double. Nyamber dan double. Iya, ya-nya matobi'i. Iya karena abu dua iya. Ya-nya juga mad? Matobi'i. Matobi'i. Kenapa matobi'i? Karena baris di atas ketemu alif. Ya, baris di atas ini fathah ketemu alif. Fathah ya. Ya. Wa iyyaka nasta'in. Jadi Mat arid nulis sukun. kenapa jadi mad dari disukun? Nama tobi bertemu dengan salah satu huruf hidup dihentikan. Satu, jangan salah satu aja. Matobi Satu ketemu huruf satu huruf hidup yang dibaca mati. mati atau dihentikan. Kalau nggak dihentikan, hukum apa jadinya? Wasol. Ya, Bu? Diwasol. Gimana coba wasolnya, Bu? Dari iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Gitu betul. Nuh ya. Jadi jangan iya karena dua iya karena nasta'inu. Jangan. Ya, Nuh. Alif ini juga namanya hamzah apa, Bu? Hamzah kotok. Hamzah wasol. Wasol. Karena kalau di Akibat. wasol nggak bunyi dia. Yang kotor tadi yang iya ya. Gitu. Ya. Itu ya hamzah wasol. Jadi di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim gitu. Ihdina nanya mad apa nih, Bu? Matobi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena fathah ketemu alif. Bagus. Tapi kenapa pertanyaannya? Ini kan mad tabi'i panjangnya satu alif, dua ketukan, dua harokat. Kenapa nggak dibaca panjang? Jawabannya apa? Udah dibaca panjang. Kan ini ihdinas tuh enggak ihdinas enggak panjang nih. Padahal ini matobi'i. Kenapa matobi'inya enggak dibaca panjang? Ingat, lupa. Lupa. Catat. Matobi'i tidak dibaca panjang kalau ketemu 5 hal. 1, matobi'i ketemu alif lam qamariyah. Kedua, matobinya ketemu alif lam samsiah nih, alif lam samsiah. Ketiga, matobinya ketemu lafad Allah. Keempat, ketemu huruf mati. Kelima, ketemu huruf bertasdid. Itu dicatat ya, Bu ya. Matobi'i tidak dibaca panjang 5 hal. Ketemu alif lam qamariyah, matobi'inya. Kedua, matobi'i ketemu alif lam samsiah. Ketiga, matobi'i ketemu lafad Allah. Keempat, matobi'i ketemu huruf mati. Kelima, matobi'i ketemu huruf bertasdid. Nah, pertanyaannya, Bu. Kalau alif lam samsiah ini ada apa alif lam samsiah? Alif lam samsiah ada tasjid. Kalau alif lam qamariyah ada apa? Ada sukun. Kalau lafad Allah ada apa? Lafad Nih, lafad Allah. Ada apa? Ada tasjid. Ada tasdid. Kalau huruf mati ada apa? Ada sukun. Kalau huruf bertasdid ada apa? Tasjid. Ya ada tasdid, Bu. Ibu bingung. Kan, kalau ketemu huruf mati ya sukun kan? Kalau ketemu huruf bertasdid kan ada tasdid. Nah, berarti Bu bisa ringkes tuh. Matobi'i tidak dibaca panjang, bukan 5 lagi, cuma 2. Ketemu apa yo? Ketemu tasjid.
Dan huruf mati ini Dan apa nih? sukun. Tanda apa nih? Huruf mati ini apa tandanya? Dan sukun. Dan sukun. Jadi boleh juga ibu bilang matobi'i tidak dibaca panjang 5 hal. Ketemu alif lam komariah kan ada sukunnya. Ketemu alif lam samsiah ada tasdidnya. Ketemu lafaz Allah ada tasdidnya. Ketemu huruf mati ada sukunnya. Kelima, ketemu huruf bertasdid ada tasdidnya. Ibu bisa ringkas. Matobi'i tidak jadi panjang kalau ketemu tasjid dan sukun. Gitu ya Bu ya. Paham ya? Belajar sama saya mah jadi pinter Bu ya. Masya Allah. Jadi nanti kalau ibu ngajarin orang lain, ibu-ibu, belum tentu ibu-ibu tuh paham. Maksudnya, jelimet banget saya pusing. Matobi tidak dibaca panjang. Ketemu alif lam komariah, ketemu alif lam samsiah. Cukup aja matobi Bu. Nih matobi itu tidak jadi panjang. Kalau setelah matobi ada tasdid atau ada sukun gitu ya Bu ya. Ibu juga masih pusing. Nggak apa-apa. Ntar tenang aja ya. Nanti kita lihat banyak contoh kok nanti. Di tiap surat ada contoh-contohnya. Ini ibu bagus. Punya inisiatif karena ibu sudah bisa bacanya. Ibu ingin belajar tajwid sambil nyumbang. Kok nyumbang Pak Hari? Iyalah. Kemarin aja Pak Hari minta Fatihah dong. Saya pengen Fatihah dengan tajwidnya. Ya nanti saya bikin. Nah, alhamdulillah ibu mau kan? Nah itu ibu jariah tuh sedekah buat mereka. Kan saya emang nggak ngajarin. Tapi kan ibu yang memprakarsai. Ya. Ibu yang mensponsori. Mandala ala khairin. Siapa menunjuk sesuatu kebaikan. Maka pahalanya sama persis. Walaupun kita tidak punya ilmunya. Tapi kan ibu yang ngundang. Sama seperti ini. Pak Hari di kampung saya tuh orang tuh Masya Allah. Kalau nggak judi main perempuan ini dan itu gimana ya Pak Hari? Gimana? Kalau saya yang bilang nanti saya dibilang sok lah inilah itu. Ibu gampang, tinggal ngadain pengajian, panggil Ustadz. Yang ngomongnya siapa Bu? Ustadznya. Ustadz. Ibu mah nggak disalahin, tapi yang ngadain siapa? Yang ngadain acaranya? Sayanya. Ibu. Yang dapat pahala siapa? Yang dapat pahala siapa? Dapat semua. Dapat semua ya ustadznya dipanggil ke situ. Ya ibunya gitu. Belum lagi ustadznya nanti kan dikasih amplop juga kan. Gitu. Kalau saya sih kalau dikasih amplop nggak pernah saya ambil Bu amplop tuh. Saya buang. Gitu. Iya benar. Isinya aja yang diambil. Iya. Itu ya Bu ya. Itu. Iya. Ihdinas. Ini nyamber dan double ya. Ini samsiah itu ada tasdidnya ya Bu ya. Setelah tasdid ini huruf samsiahnya tuh. Ihdinas sira, rohnya juga panjang. Panjang. Kenapa panjang? Karena fathah ketemu alif. Namanya apa ya Bu? Matobi'i. Matobi'i. Rohnya juga dibaca tebal. Tebel. Kenapa tebel? Karena baris di atas. Baris di atas. Ihdinas siratal alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Cirinya ada apa? Ada tandanya sukun. Sukun. Karena ada sukun maka dibaca. Ini kalau ada huruf-huruf yang kuning itu berapapun jumlahnya jangan dibaca ya. Dilompat. Ini kan kuning tuh. Berarti nggak dibaca ini. Ihdinas siratal. Jangan. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi mad arid li sukun. Kalau dihentikan. Kalau dihentikan. Kalau nggak dihentikan jadi apa? Wasol. Diwasol. Ingat maksudnya kalau nggak dihentikan ini Q-nya jadi apa? Ada matahari disukun nggak di sini? Enggak. Nggak. Adanya apa? Adanya matobi'i. Dan huruf? Dan huruf hidup. Ya, huruf hidup. Dan kosar. Adanya matobi dan kosar aja. Jadi jangan ihdinas siratal mustaqim. Masyur jangan. Matobi aja. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Adanya matobi dan kosar. Dan bacaan pendek. Gitu. Sira, si-nya, ro-nya jadi? Panjang. Panjang. Apa namanya? Matobi'i. Kenapa matobi'i? Fathah bertemu dengan alif. Fathah ketemu alif. Ro-nya juga? Tebal. Tebal. Tafkhim. Karena barisnya di?
di atas. Gini-gini doang ya Bu, tapi mohon maaf ya Bu, kadang-kadang nih lagi belajar gini, saya mah nggak mau capek katanya pusing, jadi pusing Bu. Jadi memang kalau nggak belajar memang pusing Bu. Kalau Ibu hebat ini Ibu, pas berani masuk pengennya belajar tajwid. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu dan untuk semua kita ya. Siratal ladzina jadi panjang. panjang. Kenapa panjang? Karena Apa? Tobi itu. Matobi apa? Ini matobi apa ketemu apa? Ini apa? Kasroh, kosor. Baris di bawah. Kasroh. Kalau kosor Kasroh pendek. Kasroh ketemu ya mati. ya mati. Siratal ladzina annya jadi apa? An. Melebur apa Nyamber. jelas? Nyamber. Nyamber iya ketemu huruf mati. Tapi ini ada hukum lain nih Bu, mulai nih. Hukum nun mati atau tanwin. Ibu tahu nggak hukum nun mati atau tanwin? Belum. Hukum nun mati atau tanwin itu dibagi 4. Ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab. Ini nun mati ketemu ain itu termasuk huruf idhar Bu. Huruf idhar ada berapa Bu? Ada 5. 6. 6. Apa Bu? 6. Itu ya Bu ya. Huruf idhar ada 6. Aha, ho, go, ha. Ini huruf apa Bu ini? An'amta tadi. Ain. Gitu ya. Karena nun matinya ketemu ain, maka dibacanya jelas. Siratal ladzina an'am. Amnya juga jelas. Apa hukumnya? Tadi yang Ibu tulis. Idhar. Kenapa idhar? Yo, bilang aja salah nggak apa-apa, jangan takut. Kenapa idhar? Karena ini setelah mim mati huruf apa? Mim mati. Ketemu? Setelah mim mati huruf ketemu? Ta gitu. Ibu masih ingat yang tadi saya bilang? Mim mati ketemu mim jadi? Mim mati ketemu mim menjadi idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mutawassilan. Mim mati ketemu ba jadi? Mim mati ketemu ba jadi ikhfa safawi. Ini mim mati ketemu selain min Belanda. Ini selain jadi apa? Jadi idhar. Idhar safawi. Boleh idhar safawi, boleh idhar juga boleh. Paham ya? Gitu pelan-pelan lama-lama juga insya Allah Bu ya. Tuh ini mim mati an'amta alai lainnya jadi lai jadi lin huruf lin. Bisa jadi madlin nggak di sini? Bisa jadi madlin nggak? Bisa jadi madlin nggak? Bilang aja Bu, jawab bisa apa enggak? Gak usah bingung. Bisa. Jadi itu. Kenapa Bu? Bisa. Coba bisain. Coba saya pengen dengar. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa ya Bu? Karena depannya nanti kan itu ngalai mimnya gimana? Iya, makanya nggak bisa. Yang bisa itu kalau huruf linnya ketemu satu, ya. Sama seperti mad ari disukun. Mad ari disukun itu kalau mad tobi'i ketemu satu huruf hidup dibaca mati. Sama juga madlin pun sama. Kalau huruf lin ketemu satu. Mina, contohnya ya Bu ya. Nih. Launa. Coba Ibu hentikan. Laun. Mauna. Coba Ibu hentikan. Maun. Coba kalau launana Ibu hentikan. Ya launana. Nggak bisa. Launan gitu Bu. Ibu bingung. Launan gitu. Kan nggak ada kan huruf linnya ketemu 2. Yang panjang itu kalau huruf linnya ketemu 1. Nih, mau nana coba Ibu hentikan. Mau nana. Hentikan. Mau nana. Hentikan.
Maun. Kalau Bisa. maun. Kalau dihentikan yang jadi sukun kan ujungnya. Maunan gitu, Mau. Bu. Maunan. Mau. Maunan. Oh, Panjang nggak? maunan. Panjang nggak? Enggak. Nggak. Enggak. Kenapa nggak panjang? Enggak ada tanda panjangnya. Bukan. Karena huruf linnya Nyamat. ketemu. Karena huruf linnya ketemu. Dua huruf hidup. Yang Oh, panjang itu kalau huruf linnya ketemu satu huruf hidup ya. Itu. Nah ini jadi bisa jadi madlin kalau huruf linnya bertemu satu huruf hidup. Kalau ketemu dua huruf hidup nggak jadi. Jadinya apa dong Pak Ari kalau dihentikan? Ya jadinya ini launana. Laulin na kosar, nanya juga kosar. Launan gitu. Di sini siratal ladzina an'amta alaihim walaupun dihentikan nggak jadi panjang. Kenapa? Karena huruf linnya bertemu dua huruf hidup. Yang menjadi panjang itu kalau ketemu satu huruf hidup. Ini dua huruf ya, ketemu dua huruf. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa berhenti di sini? Ini ada tanda adamul waqaf, tidak boleh berhenti. Boleh kalau berhenti di sini karena di sini dikasih angka 5 tuh. Karena dari segi arti walaupun berhenti di sini nggak putus. Kan ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan-jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi bukan jalan-jalan yang engkau murkai, maghdub ya kepada mereka yaitu Yahudi. Bukan juga jalan-jalan yang sesat itu Nasrani waladdallin itu. Ghairnya jadi apa nih bu hukumnya? Goy. Woi, mat Goy. tobi. Matobi dari mana? Siapa yang ngajarin matobi? Ayo. Matobi itu kan berbaris fathah dengan alif. Berbaris kasroh dengan ya mati. Berbaris domah dengan wa mati. Ini berbaris fathah dengan apa, Bu? Bu, Dengan ya mati. berarti Dengan ya apa, mati. Bu? Berarti apa? Berarti Nyamber. apa? Engkau nyamber. Ini seperti tadi ini, Ibu. Di sini Ibu bisa. Di sini kenapa jadi nggak bisa? Hah? Lin. Lin. Itu ya. Padahal tahu orang sama-sama, ibu kan di material. Orang sama-sama itu paralon. Ada merek paralon, ada yang lain sama. Kok ibu malah bingung gitu ya. Itu kadang-kadang gitu. Ini tahu di sini. Ini huruf lin. Kenapa di sini ibu lupa? Sama ini lin ya. Nah pertanyaannya. Goiri bisa jadi madlin nggak? Goiril. Goiri bisa jadi lin nggak? Bisa jadi madlin nggak? Bisa jadi panjang nggak? Goir. Begitu. Iya bisa jadi panjang kan saya tanyanya. Ibu jawab? Bisa. Bisa kalau dihentikan goir. Tapi masa tiba-tiba baca ibu goir. Secara teori kan ini huruf lin ketemu satu huruf hidup dihentikan. Bisa jadi panjang. Tapi masa kita bacanya goir gitu ya. Goiril alif lam. Ibu. Bu. Goiril. Bu.